Elisa FM. Selamat siang sahabat Elisa. Jumpa kembali di siang hari ini ya, tepatnya di siang menjelang sore yang pastinya di Talkshow spesial. Kenapa spesial sahabat Elisa? Ya karena hari ini Talkshow bersama dengan Yakult. Temanya adalah anniversary Yakult yang ke-30 tahun. Wow, Yakult sudah 30 tahun ya. Jadi berasa kita tua. Gak berasa ya sahabat Elisa. Pastinya sahabat Elisa semua kan gak asing dengan Yakult ya. Apalagi anak-anak banget gak asing dengan Yakult. Jadi langsung keinget deh, ternyata Yakult sudah 30 tahun. Usia berapa gitu. Ayo pada tanya gitu kan. Gak sadar Yakult sudah 30 tahun ada di Indonesia dan sekarang berulang tahun. Nah, yang pastinya kalau ulang tahun ada sesuatu yang akan dibagikan juga oleh Yakult. Nah, ada 10 nanti pemenang sahabat Elisa dari kuis yang akan dibagikan di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, harus selalu setia ya di Talkshow kali ini. Mau ada lagu, mau ada apa, pokoknya harus terus di sini. Nah, sudah hadir di depan Ajeng sana, tapi ada di antara Riksa di line Zoom ya, live Zoom-nya Radio Elisa FM bersama dengan Yakult. Ada 2 narasumber yang sudah hadir di sini ya. Itu sahabat Elisa, kita perkenalkan dulu. Ya, siapakah yang ada di sana ini? Ada dari pimpinan Direct Sales-nya. Boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan Bapak. Oke, baik, selamat sore ya, Mbak Elisa ya? Iya, sore. Mbak Anik ya, oke, baik, selamat sore sahabat Elisa, perkenalkan sebelumnya saya Iqbal ya dari Yakult cabang Semarang 1 ya, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, mungkin dipersilakan Pak Yopi untuk memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih Pak Iqbal. Selamat sore. Ya, sore Pak. Sore. Dengan Mbak Ajeng. Oh, Mbak Ajeng. Iya. Ya, Mbak Ajeng. Mohon maaf ya, tadi saya agak terlambat masuknya Mbak Ajeng. Oke, nggak apa-apa. Salam kenal dari saya Yopi, dari pimpinan Yakult di Departemen Cabang Semarang 1. Salam kenal untuk sahabat Elisa semua yang ada di mana nih Mbak? Seluruh Solotigo dan Kabupaten Semarang ya? Enggak, ini di seluruh Indonesia, bahkan bisa di seluruh dunia karena kita bisa tergabung di live Facebook hari ini. Wih, luar biasa. Ini alternatif baru dari Elisa ya? Jelas. Bapak bisa lihat sendiri. Jadi kalau ada Yakult dipasang di sini, Bapak, ini sudah luar biasa kan? Yakultnya luar biasa. Seluruh dunia bahkan ya, karena kita live Facebook. Nah, oke. Beruntung sekali memang kalau harus pasang di Radio Elisa. Kenapa? Karena kita live Facebook dan juga bisa dilihat juga di sahabat Elisa kalau ada di Instagram ya, nanti juga bisa dilihat di sana. Oke, langsung karena kita sudah berkenalan dengan 2 narasumber sahabat Elisa, yaitu ada dari pimpinan Direct Sales dan Yakult Lady, dari ada Pak Iqbal dengan Pak Yopi. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah, ini kan ada sejarah Yakult ya Pak ya. Bisa diceritakan siapa ini akan bercerita tentang sejarah Yakult, karena ini lahirnya sudah 30 tahun ini. Jadi bisa salah satu untuk bercerita apa sih sejarah Yakult, gimana sih sejarah Yakult, silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mbak Ajeng ya untuk pertanyaannya. Jadi sebelum kita bicara sejarah Yakult dulu, mungkin masih banyak juga orang yang penasaran apa sih itu Yakult gitu ya. Nah, baik, sedikit saya akan menjelaskan dulu tentang produk Yakult seperti itu ya. Jadi Yakult adalah minuman susu fermentasi yang di dalamnya mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri LKC serta strain hidup ya, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan kita seperti itu ya. Dan manfaatnya juga banyak ya. Beberapa manfaat dari Yakult adalah yang pertama, menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus ya. Yang kedua, menekan pertumbuhan bakteri merugikan di dalam usus ya. Yang ketiga adalah mengurangi racun di dalam usus. Selanjutnya ya, bisa mencegah gangguan pencernaan ya, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan juga kekebalan tubuh kita seperti itu ya. Jadi pada masa pandemi ini Yakult juga salah satu untuk minuman kesehatan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Nah, selain itu istimewanya Yakult juga adalah diproduksi tanpa zat pengawet dan pewarna, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh sebuah kalangan seperti itu ya. Nah, untuk sejarah Yakultnya ya mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh Pak Nanda Yopi Saputra seperti itu.
Oke, sejarahnya ini Pak Yopi. Jadi memang sahabat Elisa, apalagi kita pasti tahu ya, orang seluruh Indonesia gitu ya. Apa sih Yakult? Mereka tahu, bahkan sering mengkonsumsi Yakult. Jadi mereka ngerti, oh Yakult itu gitu. Cuman sejarah kalau awalnya ngomong-ngomong, jadi aku pengen tahu sejarah awalnya gitu Pak Yopi. Silakan Pak Yopi. Betul Mbak Ajeng. Ngomong-ngomong sejarah nih, kira-kira Mbak Ajeng minum Yakult waktu itu pertama kapan, Mbak? Masih ingat nggak? Itu. Nanti kalau Ajeng ngomong jadi ketahuan umurnya dong. Oh iya, padahal saya mancing itu biar ngomong. Belum ya? Enggak ya. Enggak. Jadi memang cukup lama ya, tadi Mbak Ajeng juga sampaikan udah 30 tahun gitu ya. Ini kalau saya ceritakan 30 tahun ke belakang sampai dengan sekarang, waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan saja Pak berkaitan dengan sejarah Yakult. Memang awalnya ini bagaimana sejarah Yakult sebelum menjadi produk bentuk kemasan Yakult ini, Mbak, itu dulu bakterinya dulu yang kita temukan ya. Bakteri baik Alkasis cerotaceae yang sebelumnya sempat disinggung tadi oleh Pak Iqbal yang ada di dalam Yakult itu pertama kali ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota. Dokter ini lulusan Kyoto Imperial University Jepang tahun 1930. Jadi beliau yang menemukan jenis bakteri ini, sehingga tadi dinamakan Alkasis cerotaceae seperti itu, Pak. Nah, Dr. Minoru Shirota ini saat itu memiliki filosofi bernama Shirotaisme. Jadi selain dia menemukan jenis bakterinya, dia mempunyai visi dan misi ya. Yang punya sih Shirotaisme kalau kita biasanya, Mbak. Shirotaisme itu isinya ada 3 hal, terdiri dari mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu ya. Jadi visinya seperti itu. Jadi poinnya adalah mencegah gangguan pencernaan yang tadi disampaikan Pak Iqbal. Jadi bukan mengobati gitu ya, Mbak ya. Jadi lebih banyak ke cegahnya seperti itu. Lalu berusaha Yakult ini punya visi usus yang sehat adalah kunci umur yang panjang dan memberikan kesehatan dengan harga yang terjangkau. Ya mungkin kalau kita bicara sejarah, dulu harga Yakult berapa sampai dengan 30 tahun sekarang, insya Allah semuanya terjangkau ya Mbak ya, insya Allah gitu. Ya harganya naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Yakult kemudian mulai diproduksi, dipasarkan melalui Yakult Honsa pada 1935. Jadi bakterinya ditemukan 1930 ya. Baru bentuk kemasan lalu dipasarkan itu di tahun 1935. Jadi mungkin itu saja Mbak cerita berkaitan dengan sejarah Yakult ya. Oke. Sahabat Elisa, jadi tahu ya kenapa ditemukan Yakult, ternyata ditemukan bakteri baiknya dulu. Jadi ada bakteri baik, ternyata harus dikonsumsi gitu ya Pak ya. Ya betul. Dan itu dibuatlah yang namanya Yakult. Dari tahun 30 penemuannya masuk di Indonesia 1935 ya Pak ya. Ya betul, Pak. Jadi Maaf, untuk di Indonesia masuknya 1991. Jadi mulai dipasarkan di Jepangnya 1935. Oke, 1991 ya. Jadi sampai sekarang 30 tahun gitu maksudnya sahabat Elisa. Nah, 30 tahunnya di Indonesia ya. Jadi untuk sahabat Elisa yang sudah mengkonsumsi Yakult karena saking lamanya sampai nggak ngerti ya, sudah 30 tahun hari ini luar biasa. Dan Yakult pura-pura lupa kita ya, Pak. Dan masih dikonsumsi ya sampai hari ini. Siapa sih anak-anak yang nggak minum Yakult? Mereka minum Yakult tuh nggak cuma 1 botol, pasti lebih dari 1 botol. Kayak nyandu, saya habis minum 1 pasti pingin lagi gitu. Sampai nggak bolehin sama orang tuanya karena terlalu banyak minum Yakult. Oke, nanti kita akan ngebahas boleh nggak minum Yakult banyak gitu ya. Nah, nanti boleh sahabat Elisa tanya langsung aja dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM hari ini. Di studio Radio Elisa FM, di live Zoom-nya Radio Elisa FM. Karena sahabat Elisa ngelihatnya kan kita ada di satu layar gitu di live Facebook. Jadi mereka taunya kita ada bersama di studio gitu loh, Pak. Oke. Nah ini ya untuk sahabat Elisa, jangan kemana-mana, kita akan nanti kembali lagi, ada kuis yang akan nanti dibagikan sama Ajeng. Jadi disimak terus setiap pertanyaan demi pertanyaan karena itu nanti kuisnya ada di sana. Jadi kalau Anda kepingin dapat hadiah dari Yakult ya, itu mendapatkan 10 bingkisan dari Yakult bagi 10 penjawab yang beruntung. Makanya jangan kemana-mana, simak terus setiap talkshow atau tanya jawab di siang hari ini di talkshow spesial bersama dengan Yakult. Nah ini dia ada Yakult yang mau
terlewat. Jangan kemana-mana sahabat Elisa. Saat cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2018. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama kali dipasarkan di Jepang tahun 1935, kini Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi tahun 1991 dengan pabrik pertamanya di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto pada tahun 2014. Saat ini ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Mari cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Oke, kembali lagi sahabat Elisa di Talkshow Yakult ya. Dan untuk sahabat Elisa, seperti tadi sudah Ajeng ingatkan selalu, jangan pernah meninggalkan Talkshow hari ini. Karena setiap Talkshow pertanyaan yang dilontarkan ke Ajeng ya, itu menjadi satu kuis loh. Jadi disimak, jangan sampai salah jawabnya, harus benar ya untuk bisa dapatkan set bingkisan dari Yakult untuk 10 orang pemenang. Oke, langsung lagi kita akan bertanya dengan pimpinan Direct Sales yaitu Pak Iqbal dulu. Nah, selain menjual produk, apa saja kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Yakult di Indonesia, Pak Iqbal? Silakan. Oh ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Ajeng ya tadi ya. Mohon maaf, mungkin sebelum saya untuk menjelaskan ya, selain kegiatan apa saja yang dilakukan di Indonesia, saya juga ingin bercerita ya tentang bagaimana ceritanya Yakult bisa mendunia sampai di Indonesia seperti itu ya. Oke. Jadi gini, jadi setelah sukses dipasarkan di Jepang pada tahun 1935, nah Yakult Honsa, Dr. Minoru Shirota juga beserta Yakult Honsa berkeinginan untuk semua orang di dunia itu merasakan manfaat dari Yakult ya. Jadi kami memiliki prinsip Shirotaism tadi ya, di mana menyehatkan seluruh memberikan kesehatan dengan harga yang terjangkau seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menyebarkan Yakult ke seluruh dunia. Jadi tahun 1964 kita pertama kali keluar dari Jepang itu langsung ke Taiwan pada tahun 1964 seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang Yakult saat ini sudah ada di 40 negara ya, dan dikonsumsi lebih dari 40 juta orang setiap hari. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sebelum jadi di dunia juga kita saat ini sudah banyak di beberapa negara kita sudah menjual Yakult juga ya, dengan produk minuman kesehatan seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri, Pak Yopi, seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Silakan Pak Yopi. Iya, boleh. Kalau tadi Pak Iqbal cerita yang di dunia ya, Iya. sangat luas sekali, udah ada di 40 negara gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Mbak Ajeng dan sahabat Elisa gitu ya, aku dipasarkan tadi saya sampaikan mulai tahun 1991 dan sampai di tahun ini adalah tahun ke-30 Yakult, 30 tahun Yakult di Indonesia seperti itu ya. Dengan pabrik pertamanya dulu ada di Jalan Kiwi, Mbak, di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan melihat dari tahun ke tahun antusiasme masyarakat semakin baik gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk memindahkan pabriknya dari tadi di Pasar Rebo Jalan Kiwi ke Sukabumi pada tahun 1997, bahkan mendirikan pabrik yang kedua di tahun 2014 yaitu di Mojokerto. Jadi Mbak Ajeng kalau lewat mampir lah ke pabrik kita, nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin itu Mbak Ajeng ya, berkaitan dengan kondisi. Iya. Nah, selain menjual produk ini Pak, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Yakult di Indonesia selain jualan produk apa saja sih Pak?
Oh iya Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Siap, baik. Terima kasih banyak Mbak Ajeng ya. Dan sahabat Elisa, selamat sore ya. Masih semangat ya sahabat Elisa ya? Semangat. Masih ya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk para sahabat Elisa ya. Jadi selain menjual produk Yakult ya, tentu saja kita punya beberapa kegiatan yang dilakukan di Indonesia, yang salah satunya menginjak usia yang ke-30 tahun PT Yakult Indonesia Persada, senantiasa menjalankan usaha-usaha khusus setiap hari ya, untuk mengingatkan masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi dengan ada beberapa program yang memang kita lakukan untuk selalu mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti itu. Ya. Dan di tengah pandemi seperti saat ini, ya, usaha yang kita lakukan adalah melakukan film showing secara virtual. Jadi menjelaskan apa itu pola hidup bersih dan sehat, ya, bagaimana cara kita menjaga daya tahan tubuh sehingga kita amit-amit kalau misalnya sampai terpapar COVID-19, ya kita bisa kembali sehat seperti itu ya. Jadi tidak sampai gejala parah seperti itu. Nah, jadi kita mengingatkan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat ya, melalui film showing ya, dan juga menggalakkan pentingnya untuk menjauhi COVID-19. Nah, begitupun dengan kunjungan pabrik ya, mungkin dari para pendengar sahabat Elisa seperti itu, ada yang pernah berkunjung ke pabrik Yakult ya, pada saat dulu mungkin pernah langsung berkunjung ke pabrik Mojokerto ataupun Sukabumi. Nah, saat ini kita membuka kunjungan pabrik secara virtual ya, seperti itu. Jadi di mana kalau memang bagi yang belum pernah berkunjung ke pabrik Yakult, belum berkesempatan, nah kita membuka peluang untuk mengunjungi pabrik Yakult secara virtual. Nah, itu boleh nanti didaftarkan langsung ke melalui sosial media kami, atau nanti telepon hotline kami juga bisa seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan pada saat kegiatan-kegiatan Yakult yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu, Pak Ajeng. Iya, luar biasa. Ini sebenarnya kalau Pak Iqbal dan Pak Yopi ya tergabung di live Facebooknya Radio Elisa FM, begitu banyak kolom komentar, sudah banyak sekali yang berkomentar di sana gitu ya. Ada yang cintai ususmu, minum Yakult tiap hari gitu. Karena nunggu kuisnya belum dibagikan sama Ajeng. Dan juga ada Mbak Arum, tadi Mbak Adelia Nujaba, kemudian nyimak sambil minum Yakult itu ada. Terus ada juga Cik Noni ya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kalau dulu iklannya saya minum 2. Oh, bener banget. Dulu iklannya masih ingat Bapak? Saya minum 2. Sekarang iklannya apa ini? Jargonnya apa sekarang kalau Yakult? Ya, Cintai ususmu, minum Yakult. minum Yakult setiap hari. Oh, cintai ususmu. Itu ya Mas itu ya. Yes. Iya, luar biasa. Oke. Ini masih ada banyak banget ini komentar di live Facebooknya Radio Elisa FM. Jadi kalau nanti aku mau lihat, boleh di live Facebook Radio Elisa FM, banyak banget komentar di sana dan bisa dibaca ya. Nah, kita akan kembali sahabat Elisa untuk bertanya lagi kedua narasumber ini, dan sahabat Elisa nyimak bener-bener nyok, karena kuisnya adalah dari pertanyaan yang Ajeng lontarkan dan dijawab sama kedua narasumber. Gampang kalau sahabat Elisa nyimak, dan gampang dapat hadiah kalau sahabat Elisa nyimak dan terus setia di sini, manteng terus gitu ya. Oke, nah ini menyinggung soal pandemi nih. Sejauh mana sih kontribusi Yakult dalam meredam tingkat penularan? Ini pertanyaannya kepada Pak Yopi. Silakan Pak Yopi. Boleh, silakan. Terima kasih Mbak Ajeng pertanyaannya. Jadi soal bagaimana Yakult menyikapi kondisi pandemi ya, salah satunya adalah dengan cara kita seperti ini ya Pak. Kita seperti ini ya. Ini salah satu kegiatan kita ya, dalam menyikapi pandemi. Ya, jauhan. Iya, kita jauhan ya. Kalau memang kondisi normal, kita bisa ya main ke sana gitu ya. Nanti mudah-mudahan ya Mbak, nanti tahun depan lah atau kapan kita bisa langsung duduk bareng gitu kan. Iya kayak sementara ini bagaimana Yakult menyikapi itu ya, tentunya dengan cara hal seperti ini Pak. Memang banyak pekerjaan secara banyak aspek pekerjaan yang kita berubah gitu ya, khususnya di Yakult Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan protokol 5M ya kepada karyawan maupun ya kulit digital gitu ya saat bekerja. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadinya sifatnya tatap muka gitu ya, kita alihkan gitu ya ke kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual. Seperti yang tadi disampaikan Pak Iqbal, kunjungan pabrik gitu ya, atau briefing atau meeting atau lain-lain lah. Ini kita ketahui bersama. Mungkin tidak hanya Yakult, yang mungkin di Radio Elisa gitu ya Mbak ya, atau mungkin dari sahabat-sahabat Elisa yang bekerja di tempat lain juga semuanya berpindah ke
teknologi tadi ya yang bersifat virtual. Oke, benar. Itu salah satunya. Kemudian kita ketatkan mengenai PHBS tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Itu salah satu. Selain itu, selain kebijakan WFH atau WFO gitu ya, yang mungkin sekarang sudah dilakukan di beberapa perusahaan, bahkan Yakult pun melakukan itu gitu ya. Jadi selain itu, Yakult mewajibkan seluruh karyawannya untuk mengikuti vaksinasi sesuai anjuran pemerintah dan mempercepat terbentuknya herd immunity. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, khususnya di cabang Semarang 1, sudah di atas 95% gitu Pak Iqbal ya, untuk semua karyawan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mencapai 100% jika memang tidak ada halangan. Amin. Lalu kami bergerak aktif di media sosial Mbak Aceh dengan rutin membagikan informasi atau himbauan bagi pelanggan untuk senantiasa terhindar dari virus COVID-19 ini, termasuk menerapkan PHBS tadi dan tentunya berharap imunitasnya juga menjadi kuat. Jadi nanti kalau Mbak Ajeng menyimpan nomor WA saya atau Pak Iqbal nih ya, itu nanti setiap hari kita akan buat status ya. Sampai dengan hari ini sudah berjalan gitu ya. Sebetulnya flyer-flyer gitu ya, yang sifatnya himbauan atau saling mengingatkan, atau nanti di Instagram juga ada ya, berkaitan dengan PHBS dan COVID. Lalu selain itu, kontribusi kita atau cara menyikapi ini, kita ketahui bersama gelombang pertama, gelombang kedua virus COVID ini cukup berpengaruh kurang baik ya terhadap tenaga nakes yang ada di Indonesia kita ya Mbak. Kewalahan bahasanya kan gitu ya. Benar. Nah, perusahaan khususnya Yakult ingin mengambil partisipasi di situ ya, berkontribusi dengan cara kita berikan support produk ya kepada tenaga medis yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas, dengan harapan mereka semua minum Yakult dan daya tahan tubuhnya mereka atau imunitasnya tetap terjaga, sehingga ya harapan kami mereka tetap dalam kondisi yang sehat untuk menjaga saudara-saudara kita yang waktu itu ya ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Dan sampai dengan hari ini atau bulan Oktober itu kita masih berjalan. Ya, alhamdulillah di wilayah puskesmas cabang di Semarang 1 sudah sampai ke banyak wilayah seperti itu Pak. Terakhir berkaitan dengan kegiatan kita batasi Mbak, bagaimana cara menyikapi kita khususnya untuk zona-zona merah gitu ya. Kita akan batasi dan bahkan kita larang karyawan kami untuk ada kegiatan yang bersifat atau mengakibatkan risiko tinggi terhadap penularan COVID. Mungkin itu sih Mbak beberapa hal yang berkaitan dengan pandemi, usaha-usaha kami untuk terhindar dari virus COVID-19 itu. Terima kasih Pak. Ya, untuk Pak Iqbal nih, kalau kita melihat ya Pak Iqbal, ini sudah 30 tahun Yakult ada di Indonesia. Kalau 30 tahun itu orang sudah mau menikah gitu ya, jadi sudah di usia-usia sangat matang gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya selama 30 tahun ini, apa sih yang sudah dilakukan Yakult? Pak Iqbal silakan. Ya, seharusnya kalau udah 30 tahun sudah menikah ya, sudah punya anak juga mungkin ya. Ada yang belum, Bapak? Ada juga yang belum. Kayaknya pengakuan ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng atas pertanyaannya ya. Jadi betul ya. Jadi usia 30 itu adalah memang usia yang sangat matang. Artinya sudah secara kedewasaan itu ibaratnya sudah dewasa, sudah bisa menahan emosi, sudah bisa menahan apa gitu ya artinya. Jadi sudah bisa mengontrol segala sesuatunya gitu ya. Nah, dalam memeriahkan anniversary Yakult yang ke-30 pada tahun ini ya. Jadi kami ya artinya PT Yakult Indonesia Persada bersama dengan organisasi peduli kanker payudara atau yang biasa kita sebut Loping Indonesia. Nah, kita itu melakukan webinar tentang deteksi dini kanker payudara ya atas Sadani dan Sadaris ya, di mana kita menginformasikan kepada lebih dari 70 orang ya yang terdiri dari karyawan dan keluarga Yakult Lady serta pelanggan. Jadi kita mengundang juga untuk pelanggan-pelanggan untuk menghadiri webinar tersebut. Ya, tujuannya adalah supaya kita lebih peduli terhadap kanker payudara ini ya, karena kita tahu kanker payudara ini juga salah satunya
penyebab angka kematian tertinggi di Indonesia seperti itu ya. Jadi kita 30 tahun Indonesia, Yakult Indonesia berusaha untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ya. Dalam hal ini juga tentunya mengenai kanker payudara seperti itu. Dan hal lain yang kita lakukan juga pada saat anniversary ini kita sudah melakukan kegiatan donor darah ya, di mana dari ada sekitar 100 cabang kami ya, itu mengundang PMI ke kantor cabang kami untuk jadi kami karyawan Yakult yaitu berusaha untuk peduli kemanusiaan ya, dengan cara mendonorkan darah yang memang sudah ditentukan ya. Artinya di sini seluruh cabang di Indonesia PT Yakult Indonesia Persada itu mendonorkan darahnya ya. Memang sesuai dengan sesuai dengan screening ya, yang lolos screening gitu ya, seperti itu. Termasuk di Semarang juga seperti itu ya. Kita melakukan donor darah di PMI Semarang seperti itu. Dan selain kegiatan donor darah ya, artinya seperti yang kita sampaikan tadi ya, artinya kita banyak sekali menjelaskan berusaha untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap PHBS ya, atau pola hidup bersih dan sehat, bagaimana cara kita menjaga daya tahan tubuh ya, dengan cara webinar kesehatan ya, seperti film showing tadi ya, seperti itu. Bahkan kunjungan pabrik pun sama, kita menjelaskan kesehatan seperti itu ya, pola bersih hidup dan sehat seperti itu ya. Dan tentunya di sisi kami sendiri di sini dari PT Yakult Indonesia Persada itu jelas agar terhindar dari wabah COVID-19 ya, dan untuk profesionalisme kami ya terhadap pelanggan gitu ya. Di sini kami juga menjalankan SOP yang sangat sempurna, artinya berusaha untuk menjalankan SOP dengan sangat baik di kantor seperti itu ya, di mana kami itu setiap hari tetap menjalankan protokol kesehatan ya, dan kita selalu berusaha untuk mengirimkan Yakult yang enak dan segar ke pasaran seperti itu, dengan standar operasional prosedur yang memang sudah kita lakukan seperti itu ya, seperti mengirimkan Yakult ke toko dengan kendaraan berpendingin khusus seperti itu ya. Pada saat penyimpanan di gudang pun sama, kita harus kontrol suhu terus seperti itu ya, karena minuman susu fermentasi ini adalah minuman yang memang harus disimpan di dalam pendingin seperti itu. Nah, makanya itu adalah SOP yang memang betul-betul kita lakukan guna masyarakat itu tetap menerima manfaat yang maksimal dari produk kami seperti itu ya. Mungkin itu sih yang bisa kami lakukan sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini perusahaan kami masih terus berkembang seperti itu. Ya, demikian mungkin Mbak Ajeng ya. Oke. Ya, luar biasa sekali, yang pastinya kenapa Yakult masih detik hari ini 30 tahun masih bisa berkembang ya sahabat Elisa, apalagi di masa pandemik semua serba bingung, tapi dengan Yakult malah justru itu yang dibutuhkan, karena dia mencegah agar kita tidak sakit ya. Tadi seperti sudah dijelaskan dari pimpinan DS, berarti dari Pak Iqbal juga. Nah, sekarang ini bagaimana dengan bentuk kepedulian lingkungan dari Yakult itu sendiri, Pak? Ini berarti untuk Pak Yopi. Gimana Pak Yopi? Gantian ini Pak Yopi yang mesti jawab. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Ajeng gitu ya. Tadi disampaikan Pak Iqbal 30 tahun gitu ya, apa yang sudah kami lakukan. Nah, tentunya ini juga tidak menutup ya Mbak ya, suatu hal yang kami lakukan selama 30 tahun, bagaimana kita peduli kepada lingkungan Mbak Ajeng ya, atau para sahabat Elisa seperti itu. Yang jelas dimanapun titik cabang kami, bahkan secara nasional gitu ya, PT Yakult Indonesia Persada ini sangat percaya ya dengan cara selalu menjaga alam gitu. Jadi kami berharap kebaikan itu akan selalu bisa kita manfaatkan untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya dari keluarga besar Yakult saja, tapi semua masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar cabang maupun pabrik ataupun itu bisa mendapatkan manfaat baik dari beradanya kita seperti itu. Dan di pabrik Sukabumi dan Mojokerto contohnya gitu ya Mbak Ajeng, jadi Yakult Indonesia memiliki sistem pengolahan limbah yang dirancang oleh Yakult Central Institute di Jepang untuk mengubah air bekas produksi Yakult tadi itu menjadi air bersih, jernih, dan dapat dialirkan ke sungai. Jadi saking bersihnya air bekas limbah itu, jadi air di kolam yang menggunakan air hasil pengolahan limbah ini jadi kita pakai indikator ikan gitu ya Mbak. Jadi air limbah ini kita olah, lalu sudah dipastikan bersih ya, jernih, lalu kita pakai sebelum dialirkan ke sungai, kita alirkan di kolam depan pabrik. Di situ terdapat ikan-ikan sebagai indikatornya seperti itu Mbak. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah semua ikannya
hidup dan bisa berkembang biak gitu ya. Oke. Dan dari situlah kita berani ya untuk dialirkan ke sungai gitu. Jadi nanti kalau Mbak Ajeng main ke pabrik gitu ya, itu bisa nanti lihat ikan-ikan yang ada di depan gitu. Oke. Ya selain itu Mbak Ajeng dan sahabat Elisa, Yakult rutin mengadakan aksi tanam 10.000 pohon Oke. setiap tahunnya itu di sekitar pabrik Sukabumi. Ya, kita bekerja sama dengan organisasi pemerhati lingkungan yaitu Lembaga Alam Lestari Indonesia. Biasa terkenalnya dengan sebutan LALI gitu ya. Kalau LALI di Semarang lupa gitu. LALI ya, ini singkatan dari Lembaga Alam Lestari Indonesia. Oh. Dan di sekitar pabrik Mojokerto kita bekerja sama dengan LSM. Pas Lestari penanaman dilakukan di lahan kritis ya. Jadi kita juga menerima usulan-usulan dari warga-warga di sekitar pabrik, lahan-lahan mana yang sebaiknya kita lakukan penanaman di situ. Ya, untuk menjaga supaya terhindar dari amit-amit gitu ya, bencana alam seperti itu. Saat ini Yakult di Indonesia sedang berupaya, Mbak. Selain tadi menanam 1.000 pohon, kita sedang sangat-sangat berupaya untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik yang kita hasilkan gitu ya. Dari pengemasan botol Yakult ya, untuk kelak bisa diolah menjadi barang rumah tangga yang lebih bermanfaat ya. Seperti itu. Nah, kegiatan ini Mbak Ajeng dan sahabat Elisa ini masih sampai dalam tahap uji coba. Kita sudah lakukan uji coba ini di 3 cabang, di Bogor 2 dan Sukabumi. Bahkan di seluruh cabang di Jawa Tengah per November ini sudah melakukan uji coba di beberapa tempat kegiatan usaha kita. Seperti itu. Mudah-mudahan ini berhasil ya, ini untuk kepentingan bersama, dan kami pun berusaha mengingatkan kepada teman-teman semua, bahkan sahabat Elisa, untuk bagaimana sampah plastik ini kita kurangi seperti itu. Bahkan kita punya target khusus ya dalam kondisi ini. Diharapkan pada tahun 2029 nanti kita menargetkan sekitar 30% sampah plastik Yakult termasuk botol-botolnya gitu ya Mbak ya. Nanti itu bisa kita tarik dari masyarakat seperti itu, dan kita bisa olah kembali. Oke. Jadi bagaimana kepedulian Yakult terhadap lingkungan seperti itu Mbak. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita lakukan bersama, tidak hanya di Yakult saja gitu ya, karena lingkungan alam semesta ini milik kita semua gitu ya. Jadi Yakult hanya bagian kecil dari alam ini. Mudah-mudahan nanti sahabat Elisa dan semua juga bisalah kita bareng-bareng untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Mbak Ajeng. Oke. Ya, luar biasa sekali sahabat Elisa. Jadi Yakult juga sudah berperan luar biasa ya, apalagi di masyarakat Indonesia. Selain menyehatkan, juga dia berperan di lingkungan. Dia juga ikut menjaga lingkungan sahabat Elisa. Dan juga kontribusi lainnya banyak sudah dilakukan Yakult ya. Dimana di usia yang matang yaitu 30 tahun dia juga bergerak di kanker Indonesia ya. Sadari yang tadi kegiatan-kegiatannya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk sahabat Elisa yang sore hari ini sudah gabung dan begitu banyak komentarnya di sana. Nah, ini Pak Yofi dan juga Pak Iqbal, ini pertanyaan atau komentar yang dijawab atau pertanyaan yang mau dijawab atau kuisnya ini gimana? Ajeng nyerah ini. Yang mana dulu, karena banyak banget yang sudah. Alhamdulillah ya, antusiasnya luar biasa ini. Luar biasa sampai Elisa ini. Iya, ini banyak banget di kolom komentarnya, walaupun belum keluar kuisnya tapi sudah berkomentar banyak semua, pernah mencoba Yakult pastinya nih. Boleh ini kuis atau Ajeng membacakan kuis atau komentar atau membacakan pertanyaan dari sahabat Elisa? Silakan, boleh silakan pilih Pak. Yang mana dulu mesti Ajeng bacakan? Takutnya waktunya nggak cukup. Kuis? Baik, bisa saja kuis dulu enggak apa-apa. Nanti setelah itu kita langsung sesi tanya jawab gitu. Oke, siap. Berarti kuisnya nomor 1 dulu ditunggu di jawabannya gitu ya Pak ya. Terus nomor 2 berikutnya. Oke. Nah, sahabat Elisa, pertanyaannya adalah apakah Yakult itu? Ayo, kalau sahabat Elisa di live Facebooknya Radio Elisa FM bisa digeser begini gitu. Jadi Ajeng tadi tanya apa, kemudian dijawab sama Pak Iqbal atau Pak Yopi apa gitu, bisa jawab ya. Apakah Yakult itu? Gampang. Jawabannya ada di awal-awal video tadi ya. Iya benar. Jadi video dikasih bocoran. Kasih bocoran karena ini ulang tahun, jadi ulang tahun Mas mesti pesta-pesta gitu ya Pak. Iya. Oke. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Boleh di line WA-nya Radio Elisa di 081576026662 atau di teleponnya di 315155. Kita angkat teleponnya. Halo, selamat sore. Sore Mbak Ajeng. Iya. Mbak Ajeng mau ikut jawab. Silakan. Iya, ini dari Tina di Karangpetik. Iya, Tina jawabannya apa?
Yakult itu susu fermentasi, Mbak. Rasanya enak, kecut-kecut gitu. Oh. Oke, terima kasih untuk Mbak Tina ya yang ada di Karangpete. Ya, boleh sahabat Teresa melalui line telepon juga boleh ya di 315-155-nya langsung aja boleh, atau di line WA-nya juga boleh jawabannya. Kalau di line WA kepek-kepekan lu sahabat Teresa. Jadi telepon aja itu nomor 1, nanti langsung oh ini dia bener gitu ya. Di 081576026662 atau di kolom komentar live Facebook Radio Elisa FM. Nanti sama radio ya, sama Ajeng dipilih siapa pemenangnya gitu ya Pak ya. Ya, Nanti, boleh. Sip. Boleh. Pak Iqbal sama Pak Yopi nggak bingung gitu tugasnya. Iya. Saya kasih tugasnya ke Mbak Ajeng aja. Ajeng, oke. Nah, itu pertanyaan pertama ya, sahabat Teresa. Apakah Yakult itu sudah? Nah, sahabat Teresa boleh jawab juga di sana. Kemudian, Bisa browsing juga boleh. oh iya bener. Wah bener. Kalau browsing ini nunggu sebentar, nanti live Facebooknya masih di kolom komentar masih boleh nih sahabat Teresa ya. Kalau waktunya nggak cukup, wah enak banget. Wah itu bocoran itu Pak, bocoran berharga. Kita lagi baik soalnya. Oke, pertanyaan keduanya sahabat Elisa, apa manfaat mengkonsumsi minuman susu fermentasi Yakult? Ayo, manfaatnya. Oke, manfaatnya apa? Masih ditunggu. Jadi nanti Ajeng sekalian muter jingle Yakult dulu. Ada yang telepon lagi, boleh deh manfaatnya. Halo, selamat sore. Sore Elisa, sore Yakult. Iya, oke. Dengan Kong An. dengan Kong An. Iya, Kong An silahkan jawabnya. Nah, Yakult adalah susu fermentasi untuk menjaga kesehatan usus Wah, kita. iya luar Minumlah biasa. Yakult setiap hari untuk usus kita. Itu Mbak Ajeng. Terima Oke, kasih. terima kasih Kong An. Terima Waduh, luar kasih, Kong biasa. Keren. Keren Kong An. Jadi sahabat Teresa gitu jawabnya ya. Langsung aja telepon, suaranya langsung kita prioritaskan karena terdengar suaranya gitu. Daripada seperti tadi disuruh Pak Iqbal browsing dulu, kelamaan. Nanti keburu tahu di 10 pemenang ya. Jadi buruan sahabat Teresa, itu pertanyaan keduanya. Nah, bolehkah pertanyaan ketiga ini Pak? Banyak sekali pertanyaannya ya, 10. Boleh. Oh, apa 2 pertanyaan untuk 10 pemenang gitu? Karena takutnya waktunya nggak cukup. Banyak juga yang mau tanya ini Pak Iqbal dan juga Pak Yofi, boleh nggak tanya? Baik, silakan. Boleh, Justru silakan. memang momen seperti ini bagi yang masih penasaran tentang produk Yakult, kita tanyakan langsung ke kita, kan nanti kita langsung insya Allah bisa jawab seperti itu. Monggo, dipersilakan. Iya, kalau untuk pertanyaan nanti bisa akhir, jadi bisa jawab aja langsung gitu ya. Jadi ini pertanyaan dulu. Oh, kuis atau pertanyaan? Ya, oke. Ini ada pertanyaan dulu yang sudah masuk di line WA-nya Radio Elisa FM. Ini dari Nevo. Bertanya, suami saya mengkonsumsi Yakult karena ada asam lambung. Nah, kalau minum Yakult jadi adem perutnya. Nah, apakah aman ini konsumsi Yakult dalam jangka panjang, Pak? Silahkan. Oke, baik. Saya jawab atau Pak Iqbal ini? Siapa ini yang jawab? Oh, boleh saya ya. Boleh saya bantu ya. Oke. Terima kasih Mbak Ajeng. Tadi dari Mbak siapa? Mohon maaf. Dari Mbak Nevo. Mbak Nevo, Iya, ya keren sekali namanya ya, Mbak Nevo ya. Iya. Terima kasih Mbak Nevo sudah bertanya gitu ya, dan sudah minum Yakult gitu. Suaminya bahkan seneng gitu ya, karena ada asam lambung jadi khawatir. Ya ini suatu hal yang wajar gitu ya Mbak ya, karena biasanya yang punya asam lambung atau mah ini kan menghindari minuman atau makanan yang sifatnya asam. Iya gitu ya. benar. Yang pertama mungkin saya jawab dulu bahwa Yakult memang asam gitu ya. Tapi asamnya ini adalah asam yang alami gitu ya Mbak, yang dihasilkan dari proses fermentasi bakteri Helicobacter astren. Ya, secara rasa asamnya inilah yang untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus kita. Nah, bagaimana kaitannya dengan kondisi mah atau asam lambung tadi? Setahu kita gitu ya, kita bisa browsing juga gitu ya dari beberapa sumber. Penyakit mah ini kan dihasilkan juga, salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh bakteri jahat, namanya Helicobacter pylori kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah saya nyebut. Nah itu yang menyebabkan penyakit mah adalah salah satu bakteri jahat tadi. Nah sedangkan fungsi asam Yakult adalah menekan pertumbuhan bakteri jahat. Jadi sebenarnya masih dikategorikan aman untuk minum Yakult bagi penderita mah ataupun asam lambung seperti itu. Tetapi tetap kita menyarankan kepada masyarakat yang punya atau penderita mahnya sudah cukup
parah gitu ya atau kronis gitu, kami tetap menyarankan untuk tetap konsultasi dulu ke dokter. Biasanya kan ada ya bagaimana standar konsumsi untuk yang menderita MAF dalam tahap kronis seperti itu. Itu sih Mbak Ajeng dan Mbak Nevo ya. Ya, Jadi Mbak Nevo. selama masih aman nggak masalah. Selama masih belum parah nggak apa-apa gitu ya. Oke. Saran kami makan dulu. Yang penting. Makan dulu. Ya, seperti itu. Iya, biar lambungnya aman gitu ya Pak ya. Iya, Oke, betul. itu tadi jawaban untuk Mbak Nevo ya yang sudah bertanya. Nah, sahabat Elisa, ada jingle dulu dari Yakult mau lewat. Jadi sedang cari ini dulu ya, browsing tadi pertanyaan dari kuisnya. Jadi nanti Ajeng masuk sudah ya, sudah jawab ya. Apakah Yakult itu dan manfaat mengkonsumsi minuman susu fermentasi Yakult itu apa? Oke, jangan kemana-mana, setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station. Minum Yakult tiap hari, jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotta strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotta strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotta strain. Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di Talkshow bersama dengan Yakult ya. Ya, untuk sahabat Elisa yang tadi pertanyaannya 2 saja untuk 10 pemenang ya, karena waktunya nggak cukup deh kalau sampai ke 9 gitu, pusing jawabnya gitu ya. Karena nggak gampang sebenarnya pertanyaannya ini, yang benar-benar nyimak gitu. Tapi sebenarnya sahabat Elisa sih sudah tahu manfaat Yakult seperti apa, bahkan sudah mengkonsumsi, nggak minum Yakult tiap hari gitu ya. Dan apa manfaat mengkonsumsi minuman susu fermentasi Yakult, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama adalah apakah Yakult itu? Oke, boleh di line teleponnya di 315-155-nya atau di line WA-nya 081576026662. Oke, banyak sekali yang sudah masuk di line WA-nya Radio Elisa FM. Manfaat Yakult menjaga kesehatan usus. Oh, dia teleponnya melalui line WA, nggak bisa. Teleponnya harus di 02983151555. Oke, ada pertanyaan dari Ida ini. Kantor Yakult di Salatiga di mana ya? Dan ada berapa jumlah Yakult Lady di Salatiga? Nah, ini siapa ini yang mau jawab ini? Oh, kalau Yakult Lady ada Pak Yopi ya, pantas. Iya, betul sekali. Saya juga rencana mau menyerahkan. Silakan Pak Yopi untuk menjawab. Silakan Pak Yopi. Ya, selamat sore. Mbak, tadi siapa nanya Mbak Ajeng, mohon maaf? Itu Mbak Ida yang bertanya. Oh, Mbak Ida ya. Mbak Ida orang mana nih? Ini orang Salatiga, dia tanya tentang Orang Salatiga ya. Iya. di Salatiga di mana kantornya. Dia di Salatiga mau main ke kantor kita, nggak apa-apa, main-main aja gitu ya. Kantor kita ini ada di Langen Rejo 17 ya. Gedongan. Gendongan. Gedongan ya. Gendongan. Gedongan. Namanya. Gedongan. Bukan kalau Pak gedongan. Iqbal nyebut D susah di situ Pak. Beda soalnya D-nya. D-nya Sunda. Gendongan. Gendongan. Gedongan ya. Nah, nanti mampir ke situ. Kalau Mbak Ida mau. Nah, kalau jumlahnya sebenarnya kita ada 2 anak cabang di situ ya. Yang satu tadi Gedongan sama satu di Sidomukti gitu. Nah, untuk jumlahnya Yakuledinya di Solo Tigo itu kita ada 13. Di Sidomukti ada 13 ibu-ibu Yakuledi, lalu untuk Solo Tigo ada 12. Jadi totalnya untuk wilayah Sidomukti dan Solo Tigo ada 25 ibu Yakuledi di sana. Oke. Dan mereka sudah terbagi di wilayah-wilayah
masing-masing seperti itu, Pak. Itu Mbak Oke, itu Ajeng. Mbak Ida ya, itu jawabannya ada di Gendongan. Jadi kalau kepengen jadi Yakult Lady juga bisa ya. Nanti tanya-tanya di sana gitu langsung ya Pak ya. Syarat-syaratnya jadi Yakult Lady gitu. Dan sahabat Elisa pastinya nggak asing dengan Yakult Lady ya, para ibu yang membawa Yakult kemana-mana dengan seragamnya, kaosnya itu gambarnya ya kayak gambar Yakult gitu. Ibu yang luar biasa kesana dan kemari. Nah Pak sebenarnya, oke ini ada sedikit jeda ya nih videonya. Berapa lama sih minum Yakult agar usus menjadi sehat Pak? Ini dijawab Bapak Iqbal deh. Iya baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Mbak Ajeng ya, dan sahabat Elisa ya. Baik, jadi berapa lama sih kita harus mengkonsumsi Yakult setiap harinya agar usus menjadi sehat ya, artinya seperti itu. Nah sebetulnya tidak perlu banyak-banyak ya, hanya dengan menjadikan kebiasaan minum Yakult 1 botol setiap hari ya, itu dengan menjadikan minum Yakult 1 botol setiap hari sebagai kebiasaan, kesehatan usus dapat terjaga ya. Jadi mari cinta usus kita dengan minum Yakult setiap hari minimal 1 botol ya. Nah seperti itu. Jadi 1 botolnya sudah cukup ya. Jadi jangan minum 1 hari 5 ya terus besoknya nggak minum-minum lagi. Nah itu kurang disarankan. Jadi lebih baik 1 tapi yang penting rutin ya. Nah kalau misalkan minumnya 2 botol tapi rutin setiap hari gitu gimana? Nah itu nggak masalah, justru lebih baik gitu. Karena semakin banyak bakteri baik yang masuk ke dalam tubuh kita, maka daya tahan tubuh kita pun jadi akan lebih, bakteri-bakteri tersebut pun akan meningkatkan daya tahan tubuh kita lebih baik seperti itu ya. Jadi yang penting rutinitas ya gitu. Minimal 1 botol, 2 botol, 3 botol ya, yang penting rutin seperti itu. Okay. Itu sih poinnya mungkin Mbak Ajeng ya, seperti itu. Oke, jadi minumnya setiap hari sebenarnya dianjurkan 1 sahabat Elisa, tapi biasanya kalau 1 nggak cukup beneran deh, kan kecil segini ya. Itu rasanya kan enak, jadi orang pasti mau minta lagi. Orang tuh anak-anak kecil itu nggak mungkin Mbak 1 selesai, mereka maunya itu 2 lebih dari 2. Jadi nggak apa-apa kalau stoknya banyak di kulkas, minum 1 hari lebih dari 1 botol nggak ada masalah gitu. Yang penting rutin setiap hari gitu. Oh berarti di sini sahabat Elisa penekanannya adalah yang penting setiap hari usus Anda harus diisi Yakult ya. Nah minimal 1 botol sebenarnya diajarin sama Yakultnya 1 botol deh, tapi kita suka ngeyelnya lebih dari 1 botol kan, ya kan? Nah sebenarnya nggak ada efek jangka panjang ya Pak kalau misalnya kita lebih dari 1 botol setiap hari, nggak ada. Nggak ada Mbak. Okay. Malah lebih baik. Malah lebih baik loh sahabat Elisa. Oke deh, jadi untuk Anda anak-anak yang itu suka ambil sendiri kalau udah disimpan di kulkas ya, ada ya? Ternyata nggak apa-apa, aman ya. Nah, jadi semakin banyak bakteri baik yang masuk ke dalam tubuh kita ya itu semakin baik ya, karena otomatis mikroorganisme di dalam tubuh kita akan didominasi oleh bakteri baik ya, sehingga daya tahan tubuh kita pun akan lebih kuat, jadi kita jadi gak gampang sakit. Mungkin seperti itu sih lebih penjelasannya. Jadi gitu. Oke, di line WA ada juga dari Mbak Tika ya yang tanya ini, saya punya toko, gimana syaratnya untuk jualan Yakult? Karena punya toko atau punya warung mungkin ya ini, bagaimana syaratnya kalau ingin jualan Yakult di tokonya? Gimana Bapak ini? Baik, terima kasih Mbak Ajeng ya. Tadi Mbak Tika ya ingin jual Yakult, punya toko terus ingin jual Yakult seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk persyaratan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Mbak Tika ya, sudah ingin berkeinginan untuk jual Yakult ya. Jadi sebenarnya untuk syaratnya tidak repot ya, hanya tersedia pendingin di dalam di toko tersebut seperti itu aja ya. Jadi selama toko tersebut ada pendingin ya, artinya itu memenuhi syarat untuk kita kirim Yakult ke toko tersebut seperti itu. Nah, dan nanti kunjungan sales kami ke sana adalah nanti di setiap hari yang sesuai dengan schedule-nya ke sana seperti itu. Jadi 1 minggu 1 kali berkunjung ke toko. Jadi dan selain itu juga pada saat berkunjung nanti tim kami akan mengecek expired date-nya, kualitas produknya seperti apa. Jadi nanti setiap 1 minggu 1 kali kita kontrol seperti itu. Nah, jadi nggak usah khawatir mengenai expired date dan lain sebagainya. Jadi nanti itu dipasrahkan saja ke tim kami yang biasa kirim ke seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi syarat khususnya tidak ada, yang penting punya pendingin saja. Oke, syaratnya hanya punya pendingin saja, sahabat Elisa, jadi gampang banget. Nanti yang jelas ada nomor telepon yang bisa dihubungi dong, Pak. Oh, betul ada ya. Nomornya jadi untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk penjualan ke toko adalah 024 7470 0595. Ya, jadi saya ulang 024 7470 0595.
Ya, itu adalah nomor kantor kami yang ada di Banyumanik. Oke, jadi hubunginya untuk semua Jawa Tengah hubunginya di situ ya Pak ya, kalau mau jualan. Bisa, Oke. bisa. Ya. Oke, karena ini live Facebook jadi seluruh Indonesia bisa lihat. Nah, khusus untuk Anda yang ada di Jawa Tengah kalau ingin tokonya berjualan Yakult bisa menghubungi di 024 7470 0595 ya dengan Yakult, langsung menghubungi di sana untuk bisa Anda menjual Yakult di toko Anda. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah banyak penjawab yang masuk di line WA-nya Radio Elisa FM. Untuk semua sahabat Elisa yang sudah menjawab, nanti akan dicek sama Ajeng ya, siapa sih yang berhak untuk mendapatkan 10 pemenang atau 10 pemenang ya dari Yakult mendapatkan hadiah dari 2 pertanyaan tadi gitu. Karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk membacakan kuis sebanyak itu. Jadi 2 saja ya. Bahkan kolom komentar Radio Elisa FM belum terbacakan satu pun gitu karena banyak banget ini. Kalau Pak Iqbal dan juga Pak Yopi sudah tergabung di live Facebook Radio Elisa FM, bisa lihat di sana komentarnya banyak banget, nggak bisa dibacakan satu-satu. Dan juga sahabat Elisa pastinya tahu ya dengan keterbatasan waktu yang disediakan untuk talkshow kali ini. Nah, ini untuk closing statement ini untuk berdua, Bapak berdua, ini siapa yang akan closing statement? Karena memang waktunya sudah tinggal berapa menit saja ya. Oke, silakan Pak Iqbal atau Pak Yofi yang akan closing, silakan. Oke, baik. Saya Pak Iqbal ya. Terima kasih Pak Iqbal dan Mbak Ajeng. Iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya untuk Radio Elisa sudah mengundang kami gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk semua masyarakat, hal baiknya seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Elisa yang sudah mendengarkan atau menyimak di fanpage Facebook ya, seperti itu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh pelanggan toko maupun pelanggan Yakult Lady di seluruh Indonesia yang sudah rutin minum Yakult, mudah-mudahan mendapatkan manfaat baiknya. Dan juga kita ucapkan kepada seluruh Yakult Lady, karyawan, direct sales maupun karyawan Yakult Lady di departemen yang sampai dengan titik hari ini kita semua selalu berjuang walaupun di masa pandemi seperti ini. Seperti itu, mudah-mudahan mendapatkan barokah untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Dan tentunya sebelum kita tutup, kami mengajak untuk serta sahabat Elisa untuk tetap ya menjaga jarak, ya, hindari keramaian, cuci tangan, dan biasakan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga daya tahan tubuh dengan cara minum Yakult setiap hari. Salah satunya seperti itu. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut seputar Yakult sih, ya Pak ya, saya sampaikan di sini gitu ya. Dapat menghubungi media sosial kami ya, yaitu di Instagram @yakult_Indonesia dan fanpage Facebook kita Yakult Indonesia, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Oke, luar biasa sahabat tadi saya. Dan memang sebenarnya kurang deh 1 jam ya untuk ngobrol bertiga ya Pak ya. Kurang banget. Apalagi komentarnya belum dibacakan. Bahkan pemenangnya sahabat tadi saya ditunggu ya. Nanti 1 lagu baru diumumkan siapa 10 pemenang yang beruntung mendapatkan bingkisan dari Yakult di ulang tahunnya yang ke-30 ini. Oke, jangan kemana-mana yang pastinya. Dan terima kasih untuk Pak Iqbal dan juga Pak Yofi sudah gabung di sini. Dan untuk masih di sini, ditunggu Pak Iqbal sama Pak Yopi biar tahu pemenangnya siapa gitu, 10 pemenang tadi ya. Nggak boleh kemana-mana, semuanya nggak boleh kemana-mana ya, nungguin dulu 1 lagu langsung diumumkan siapa pemenang yang beruntung hari ini.
Oke, kembali lagi sahabat Elisa masih di Talkshow spesial ya, dan dengan kuis yang tadi sudah dibagikan, ada 10 orang pemenang yang beruntung mendapatkan bingkisan dari Yakult ya. Yang pertama ada Mbak Adelia Nujaba, Mbak Arum, Cik Noni Tiara, Mas Teh Gendul Seger, Mbak Endah TL, Lila Retno Puspitasari, ini di live Facebook Radio Elisa FM ya. Si Bilkis, ini semua dari live Facebook. Ferdi, Vandiani, Tina, Kong An, Mbak Yudit, Daniel, dan di line WA-nya ada 0895 4014 46917. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya, pemenang dari kuis hari ini. Nggak usah dibacakan ulang karena sahabat Elisa bisa memutar videonya ulang, jadi gampang banget ya. Karena kita di live Facebook Radio Elisa FM, jadi gampang, bisa ada buktinya bahwa pemenangnya yang sudah disebutkan Ajeng ya di sore hari ini. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya dan juga Pak Yudi. Pak Yudi lagi salah nih, kebiasaan nih dari Pak Yudi. Pak Iqbal. Pak Yudi sudah di Lombok. Iya, itu kebiasaan kalau Pak Yudi dari dulu. Pak Iqbal dan Pak Yofi, terima kasih untuk kebersamaannya. Ketemu lagi di tanggal 10 ya Pak ya. Betul, ya Mbak Ajeng. Ditunggu, sudah tidak sabar ketemu tanggal 10. Iya benar. Sangat tidak sabar kalau harus datang ke studio Pak, bener banget. Oh, Iya, setuju saya. Oke, terima kasih Pak Yudi dan Pak Iqbal, Pak Yopi dan Pak Iqbal. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan sahabat Elisa, sampai di sini jumpa kita di Talkshow spesial kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.